Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Nisa dengan di belakang 184. Saya berasal dari kelas CPR Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil konflik dari berita terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh terkait tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 10%, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan seruan mogok nasional yang akan dilakukan oleh para buruh. Latar belakang adanya konflik pada peristiwa tersebut dipicu karena buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama 5 tahun terakhir, sedangkan tingkat inflasi terus meningkat yang membuat biaya hidup semakin mahal. Kemudian, para buruh juga merasa adanya ketidakadilan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya menguntungkan penguasa daripada pekerja. Para buruh juga merasa dirugikan dengan adanya fleksibilitas kerja yang berlebihan, penghapusan pesangon, dan kemudahan dalam melakukan PHK. Pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini adalah serikat kerja dari berbagai federasi yang mewakili buruh seluruh Indonesia, kemudian pemerintah sebagai penetap kebijakan. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa demonstrasi ini adalah tahap awal. Jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan para buruh, maka akan ada rencana-rencana aksi demonstrasi lanjutan hingga menyebabkan aksi mogok nasional. Mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik seluruh Indonesia. Mengutip Detikcom, aksi mogok nasional ini dilakukan oleh para buruh sebagai desakan serta ancaman pada pemerintah. Said Iqbal mengatakan bahwa tidak ada cara lain jika tuntutan tidak dipenuhi. Aksi mogok nasional ini tergantung pada kesepakatan soal kenaikan upah serta penghapusan Omnibus Law Undang Cipta Kerja oleh pemerintah. Berikut saya akan menjelaskan terkait strategi dalam manajemen konflik dan saya sebagai mediator atau pihak netral yang akan menjembatani serta memfasilitasi keberjalanan komunikasi antar pihak dalam menyelesaikan konflik. Sebagai mediator, saya memilih proses mediasi. Proses mediasi ini sebagai alternatif solusi penyelesaian konflik karena pada dasarnya mediasi memungkinkan pihak yang sedang berkonflik untuk duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, selain itu, terdapat juga dasar hukum dari proses mediasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mediasi merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan. Undang-undang lain yang memberikan peluang digunakannya mediasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian suatu sengketa hubungan industri. Dengan undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu mediasi, diharapkan masyarakat yang berkonflik dapat memanfaatkan cara ini sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasilnya memuaskan para pihak yang terlibat. Nah, pada kasus kali ini, mari kita lihat proses negosiasi yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Mengacu pada tahapan mediasi yang terdapat pada materi manajemen konflik yang sudah dijelaskan, terdapat 7 tahapan mediasi. Yang pertama, yaitu tahapan mediator menyampaikan pernyataan pembuka. Saya sebagai mediator yang akan memulai pembukaan mediasi dengan menjelaskan tujuan mediasi, peraturan-peraturan dalam mediasi, dan pentingnya pencapaian kesepakatan. Nah, dalam kasus ini, tujuan mediasi adalah untuk mencari keadilan serta kesepakatan yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution bagi kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu tahapan kedua, di mana masing-masing pihak yang berkonflik memberikan pernyataan pembuka. Sebagai contohnya, dalam kasus ini, serikat pekerja sebagai perwakilan buruh memberikan alasan dibalik tuntutan kenaikan upah sebesar 8-10% serta dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja dan kerugian yang dialami buruh akibat kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga menyampaikan dan menjelaskan alasan dibalik kebijakan upah dan Undang-Undang Cipta Kerja serta kendala yang dihadapi dalam memenuhi tuntutan para buruh.
Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu merancang proses pemecahan masalah. Saya sebagai mediator akan membantu kedua belah pihak merumuskan masalah secara jelas, mengidentifikasi poin-poin perselisihan, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan analisis mendalam dan brainstorming. Dalam analisis mendalam, saya sebagai mediator akan menggali lebih dalam mengenai akar masalah dan kepentingan masing-masing pihak dan opsi-opsi solusi yang memungkinkan. Dan brainstorming, saya bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkonflik mencari solusi yang bisa memenuhi semua kebutuhan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tahapan kelima yaitu proses tawar-menawar. Dalam proses ini terdapat negosiasi yang akan dilakukan untuk mencari titik temu antara tuntutan para buruh dan juga kebijakan pemerintah. Negosiasi pada kasus ini dilakukan dengan aksi demonstrasi yang mendesak dan mengancam pemerintah dengan melakukan mogok nasional yang rencananya akan diikuti oleh 5 juta orang buruh di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan supaya pemerintah mendengarkan tuntutan para buruh, dan aksi mogok nasional ini tergantung pada keputusan pemerintah terkait tuntutan para buruh. Selanjutnya yaitu tahapan 6, membuat kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, maka akan dibuat perjanjian tertulis yang mencantumkan poin-poin kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak. Sebagai contohnya, pada kasus ini terjadi rencana aksi mogok nasional yang dilakukan oleh para buruh, sehingga pemerintah akhirnya membuat kesepakatan dengan para serikat pekerja sebagai penggerak utama aksi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan ketujuh, kesepakatan akhir. Nah, dalam tahapan akhir kesepakatan, perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat sebagai tanda komitmen untuk melaksanakan kesepakatan. Dan dalam kasus ini, akhirnya pemerintah mengabulkan sekitar 70% dari tuntutan para buruh. Setelah melalui proses mediasi yang cukup panjang, diharapkan penyelesaian akhir dari kesepakatan yang terjadi memuaskan kedua belah pihak. Mengutip kompas.com, hasil akhir dari peristiwa tersebut adalah keberhasilan negosiasi antar kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu para serikat buruh dan pemerintah yang memutuskan kebijakan. Akhirnya pemerintah melalui putusan MK mengabulkan sekitar 70% dari seluruh tuntutan para buruh. Begitulah hasil akhir dari kesepakatan serta penyelesaian yang terjadi dari peristiwa aksi demonstrasi atau unjuk rasa para buruh yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.